Suami menikah lagi karena istri tak kunjung hamil. 1 bulan kemudian suami dibuat syok saat istri pertamanya tiba-tiba hamil dan selalu bersama asisten pribadinya. Ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Malam itu awal pernikahan megah yang dipenuhi lampu kristal dan dekorasi bunga putih tampak berkilauan. Para tamu undangan yang terdiri dari pengusaha, pejabat, dan tokoh-tokoh penting lainnya tampak memenuhi ruangan. Suasana begitu meriah dengan iringan musik klasik yang lembut di sudut ruangan. Di atas pelaminan, Salman, seorang pria parubaya dengan penampilan penuh wibawa, berdiri dengan gagah di samping istrinya yang baru, Putri. Putri wanita muda dengan senyum manis dan wajah bersemu merah, tampak berseri-seri dalam balutan gaun pengantin mewah. Mereka berdua tersenyum menyambut ucapan selamat dari para tamu yang datang. Di antara kerumunan, berdiri seorang wanita bernama Dinda. Sebagai istri pertama Salman, Dinda berusaha menyembunyikan kesedihannya di balik senyum tipis yang dipaksakan. Hatinya terasa perih, namun ia tetap berdiri dengan anggun, menunjukkan sisi elegan yang selalu ia jaga. Di sekitar Dinda terdengar bisikan-bisikan dari tamu undangan. Kasihan sekali Dinda, dia sudah bertahun-tahun jadi istri Salman tapi tak juga diberi keturunan. Entah apa yang ia rasakan melihat suaminya bersanding dengan wanita lain malam ini. Iya, padahal Dinda itu kan wanita baik, lembut, dan selalu mendukung Salman. Tapi apa boleh buat? Katanya mereka sudah 5 tahun mencoba kesana kemari, mencari pengobatan, konsultasi dengan dokter, tapi tidak ada hasil. Salman itu kan pengusaha besar, jelas saja dia menginginkan keturunan untuk meneruskan bisnisnya. Banyak orang bilang dia menikahi Putri itu bukan semata karena cinta, tapi demi penerus keluarga. Dinda sudah lama mencoba memahami, tapi sampai kapan? Tamu yang lain menggelengkan kepala. Tetap saja kasihan pada Dinda. Bayangin, setelah 5 tahun menikah, akhirnya harus melihat suaminya menikah lagi di hadapan banyak orang. Apalagi acara ini besar-besaran. Semua orang penting hadir, seolah mereka tidak peduli pada perasaan Dinda. Memang, Dinda adalah istri yang kuat, bukan mudah untuk tetap berdiri di sini, menyaksikan suaminya bersanding dengan wanita lain. Apalagi ia tahu alasan Salman menikah lagi karena ia tak bisa memberinya anak. Aku dengar Dinda sebenarnya ingin sekali jadi seorang ibu. Bahkan dia berulang kali mencoba metode pengobatan alternatif, ritual, apapun yang bisa membuatnya hamil. Tapi mungkin memang nasib berkata lain. Dan Putri, dia cukup beruntung. Dari seorang karyawan sederhana, bisa menjadi istri seorang pengusaha kaya raya. Biasa aja dia, tampak begitu bahagia di pelaminan itu. Tak sedikit pun tampak merasa canggung atau bersalah pada Dinda. Ya, itulah hidup. Kadang tidak adil bagi sebagian orang. Dinda mungkin lebih lama bersama Salman, tapi Putri yang mendapat kebahagiaan itu. Meski tak ada yang tahu apakah semua ini akan bertahan lama. Apapun itu aku harap Dinda tetap diberi kekuatan. Di dunia para orang kaya semua terlihat gemerlap. Tapi siapa yang tahu bagaimana perasaan yang mereka pendam dalam hati mereka masing-masing. Yang jelas malam ini adalah awal dari kehidupan baru bagi Salman dan Putri. Tapi mungkin juga awal dari luka baru bagi Dinda. Semoga ada kebahagiaan buat Dinda. Dia sudah cukup menderita. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Sambil menggenggam erat tas kecil di tangannya, Dinda menatap ke arah suaminya dan wanita yang kini menjadi bagian dari hidup mereka. Walau hatinya sakit, Dinda tetap berdiri tegar. Saat Salman turun dari pelaminan untuk menghampiri Dinda, percakapan yang sulit dihindari pun terjadi. Dinda, kamu baik-baik saja kan? Dinda tersenyum pahit. Apa yang bisa aku keluhkan, Mas? Ini adalah keputusan yang sudah kamu buat. Salman menunduk sejenak, menghela nafas. Kamu tahu aku tidak punya pilihan lain. Aku butuh penerus dan kita sudah mencoba segala cara. Aku paham, Mas, tapi aku hanya berharap kamu tetap ingat kalau aku masih ada di sini. Aku mungkin tak bisa memberimu anak, tapi aku mencintaimu lebih dari apapun. Dinda, aku juga mencintaimu, dan keputusanku menikahi Putri bukan berarti aku tak peduli lagi padamu. Dinda menundukkan kepala. Aku hanya berharap kamu tetap menjaga hati ini, Mas, meski sekarang ada orang lain di dalamnya. Percakapan mereka terhenti ketika seseorang memanggil Salman kembali ke pelaminan. Di tengah kemeriahan pesta yang penuh dengan tawa dan musik, Dinda menjadi sosok yang paling terluka. Tamu-tamu sibuk menikmati suasana, sementara hati Dinda teriri setiap kali melihat Salman dan Putri tersenyum di atas pelaminan. Tisu yang sejak tadi ia genggam sudah penuh dengan air mata yang perlahan ia hapus, berusaha tak menarik perhatian. Tiba-tiba sebuah suara lembut menyapanya dari samping. Bu Dinda, ini, mungkin Anda butuh tisu lagi? Dinda menoleh sedikit terkejut. Di hadapannya berdiri Iqbal, asisten pribadi Salman yang sudah seperti adiknya sendiri. Senyum ramah terpancar dari wajah Iqbal, seolah ingin memberikan dukungan di tengah kerumunan yang begitu menyakitkan bagi Dinda.
Dinda menyambut tisu yang diberikan Iqbal, mencoba tersenyum tipis. Terima kasih Iqbal, aku tidak ingin menangis, tapi ternyata lebih sulit dari yang aku kira. Iqbal menatap Dinda dengan simpati. Saya bisa memahami perasaan Anda Bu, tak perlu berpura-pura kuat di hadapan saya. Anda sudah berusaha keras menerima semua ini, saya yakin Pak Salman juga tahu itu. Dinda menghela nafas panjang, menatap ke arah Salman dan Putri yang kini tertawa bersama para tamu. Aku pikir aku sudah siap, sudah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan ini. Tapi melihat mereka berdua di sana, di hadapan banyak orang, aku merasa begitu kecil. Entah apa yang membuatku harus tetap berada di sini, Iqbal. Bu, Anda sudah menjadi bagian penting dalam hidup Pak Salman. Bahkan sebelum semua orang mengenal Putri, Anda adalah wanita yang tangguh. Lebih dari yang Anda sadari. Saya di sini bukan hanya untuk mengabdi kepada Pak Salman, tapi juga kepada Anda, Bu. Dinda terdiam, terharu dengan kata-kata Iqbal. Di tengah keramaian yang penuh kemewahan ini, hanya Iqbal yang memberinya dukungan dan perhatian. Kadang aku merasa semua ini adalah hukuman untukku karena tak bisa memberikan keturunan. Rasanya tidak adil. Anda sudah memberikan segalanya untuk Pak Salman, Bu. Bahkan perasaan dan pengorbanan sebesar ini pun hanya Anda yang tahu betapa sulitnya. Anda sudah menjadi istri yang baik, wanita yang tegar. Mungkin sulit, tapi percayalah ketulusan Anda tidak akan sia-sia. Dinda tersenyum samar menatap Iqbal. Terima kasih Iqbal, kata-katamu sangat berarti bagiku malam ini. Aku mungkin merasa lelah dan rapuh, tapi kehadiranmu membuat aku sadar. Aku masih punya kekuatan untuk bertahan. Iqbal mengangguk penuh dukungan. Sesaat kemudian ia berdiri di samping Dinda dengan tenang, tanpa berusaha mengucapkan banyak kata. Kehadirannya cukup menjadi sandaran bagi Dinda di tengah pesta yang terasa semakin asing baginya. Dengan napas yang lebih tenang, Dinda memandang ke arah pelaminan berusaha menerima kenyataan pahit di hadapannya. Malam itu, Iqbal menjadi satu-satunya cahaya bagi Dinda di tengah pesta yang tampak meriah, namun meninggalkan luka mendalam. Malam itu, suasana kamar terasa sunyi dan dingin. Dinda duduk di tepi ranjang memeluk erat bantal guling kesayangannya yang kini menjadi satu-satunya teman pelipur lara. Matanya menatap kosong pada ruangan yang dulu dipenuhi tawa dan kehangatan. Di sini, di ranjang ini, dulu ia dan Salman sering menghabiskan waktu, berbagi cerita, berbagi canda, dan berbagi cinta. Kini semua terasa berbeda. Perlahan air mata Dinda kembali mengalir membasahi bantal guling yang kini terasa hampa tanpa kehadiran Salman di sampingnya. Bayangan suaminya kini bersama Putri semakin membuat hatinya terasa sesak. Dia berusaha menenangkan diri mengingat-ingat momen indah bersama Salman. Tetapi semakin keras dia mencoba, semakin perih rasanya. Dinda berbicara kepada dirinya sendiri, suara liriknya memenuhi ruang kosong yang sepi. Dinda berbisik dengan suara bergetar. Dulu di sini, di ranjang ini kita sering bercanda, tertawa. Kamu selalu bilang aku adalah satu-satunya wanita yang kamu cintai, Mas. Tapi sekarang kenyataan berkata lain, aku bukan lagi satu-satunya. Ia menghela nafas panjang berusaha mencari keikhlasan dalam hatinya. Namun perasaan itu sulit hadir ketika hatinya masih begitu terluka. Kenangan tentang dirinya dan Salman begitu kuat, tetapi sekarang kenyataan yang harus ia terima adalah Salman telah memilih wanita lain untuk berada di sisinya malam ini. Dinda menundukkan kepala, memejamkan mata. Aku harus ikhlas, aku harus menerima bahwa sekarang kamu bersama dia, Mas. Mungkin ini memang jalan yang harus kutempuh. Di tengah kesunyian itu, Dinda menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hatinya yang terasa remuk. Suara detik jam menjadi satu-satunya pengiring malam itu, seakan mempertegas sepinya malam yang kini tidak lagi terasa sebagai ruang yang penuh cinta, melainkan ruang penuh dengan kenangan pahit. Dinda menguatkan dirinya, berbicara dalam hati. Aku mencintaimu, Mas. Aku mencintaimu lebih dari apapun, dan jika kebahagiaanmu sekarang adalah bersama Putri, maka aku akan mencoba untuk menerima. Meski hatiku hancur, aku akan belajar mengikhlaskan. Dinda menarik selimut, memeluk bantal guling yang penuh kenangan bersama Salman. Malam itu ia berusaha menahan semua kesedihan yang selama ini ia simpan. Di tengah kegelapan malam, Dinda mencoba berdamai dengan rasa sakitnya, berusaha menerima kenyataan meski hatinya berontak. Pagi itu cahaya matahari perlahan menerobos jendela dapur memberikan kehangatan lembut. Dinda segera bergegas ke kamar mandi, mencuci wajah dan berusaha menghapus sisa-sisa kesedihan yang masih tampak di matanya. Ia mencoba memulai hari dengan semangat meskipun hatinya masih terasa berat. Setelah bersiap, ia menuju ke dapur berharap membantu pekerjaan di sana berbagai cara untuk mengalihkan pikirannya. Di dapur, Siti, pembantu senior yang sudah bekerja di keluarga Salman sejak lama, sedang sibuk memotong cabai, tomat, dan sayuran lain untuk masakan sarapan. Beberapa pembantu lain tampak mengurus hal-hal lainnya.
mempersiapkan hidangan untuk seluruh keluarga. Saat Dinda masuk, Bi Siti mengenoleh, tersenyum ramah melihat Dinda mendekat. Bu Dinda, kok sudah kesini pagi-pagi? Kenapa tidak istirahat saja dulu di kamar? Dinda tersenyum tipis. Enggak apa-apa, Bi. Aku hanya ingin membantu. Biar aku yang motong sayurannya ya. Bi Siti berusaha menolak dengan halus. Aduh, gak usah Bu Dinda. Biar Bi Siti aja, kan biasanya ibu cuma menunggu sarapan disiapkan. Dinda tertawa pelan. Bi, aku bosan hanya menunggu. Lagi pula aku sudah terbiasa masak sendiri waktu dulu. Biar aku bantu ya. Bi Siti tersenyum lembut. Meski ia masih merasa enggan melihat Dinda majikannya ikut sibuk di dapur. Namun Dinda tampak bertekad untuk membantu, meskipun hanya dengan memotong sayuran. Melihat tekad Dinda, Bi Siti pun mengangguk. Baiklah, kalau Bu Dinda memang mau membantu ya sudah. Tapi kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang ke Bi Siti ya. Dinda mengambil pisau dan mulai memotong sayuran dengan hati-hati. Melihat Dinda, Bi Siti mengamati raut wajahnya tampak sedikit berbeda dari biasanya. Seolah menyimpan sesuatu yang sulit diungkapkan. Bu Dinda maaf kalau Bi Siti lancang, tapi semalam saya melihat ibu tampak sedikit murung. Apa ibu tidak apa-apa? Dinda tersenyum samar, berusaha menyembunyikan perasaan di balik wajah tenangnya. Terima kasih Bi, sudah khawatir. Mungkin aku memang butuh waktu untuk menerima semuanya. Tapi aku akan berusaha ikhlas demi kebahagiaan Mas Salman. Bi Siti menepuk punggung tangan Dinda dengan lembut, mencoba memberikan dukungan. Ibu Dinda itu wanita yang baik dan kuat, biarpun banyak hal yang mungkin gak mudah. Saya percaya ibu pasti bisa melalui ini semua. Dan ingat, Bi Siti selalu ada di sini kalau ibu butuh teman ngobrol. Dinda menatap Bi Siti dengan mata berkaca-kaca, merasa bersyukur masih ada yang peduli padanya di rumah ini. Ia mengangguk pelan lalu kembali memotong sayuran dengan lebih tenang, merasa sedikit lebih kuat dengan kehadiran Bi Siti dan para pembantu lainnya di dapur. Dengan bungkusan sampah di tangannya, Dinda melangkah keluar menuju tempat sampah di halaman rumah. Udara pagi yang segar sedikit membantu meringankan kepenatannya setelah malam yang panjang dan penuh kesedihan. Saat melintasi deretan kamar staf yang tak jauh dari dapur, ia berhenti sejenak ketika melihat sosok Iqbal. Iqbal baru saja selesai mandi, mengenakan singlet putih yang masih basah dan handuk yang melilit di pinggangnya. Dengan langkah santai ia berjalan menuju kamarnya tanpa menyadari kehadiran Dinda. Begitu ia menyadari bahwa Dinda sedang berdiri di sana, ia langsung tersipu dan menghentikan langkahnya dan menundukkan kepala. Iqbal terkejut berusaha menutupi rasa malunya. Aduh, maaf Bu Dinda, saya nggak tahu ibu di sini. Saya kurang sopan pakai begini. Dinda yang melihatnya langsung tersenyum, merasa kali melihat wajah Iqbal yang kini bersemu merah. Reaksi Iqbal malu-malu, membuat suasana terasa ringan. Dan Dinda pun tertawa kecil. Dinda tersenyum lembut. Gak apa-apa Iqbal, santai aja. Lagi pula pagi-pagi begini, siapa yang kepikiran ada yang perlu berdandan rapi. Iqbal menggaruk kepala, canggung. Iya Bu, tapi tetap saja saya merasa kurang sopan kalau begini. Maaf ya Bu. Kamu ini terlalu serius Iqbal. Padahal di rumah ini kamu sudah seperti keluarga sendiri loh. Iqbal tersenyum, merasa sedikit lega dengan respon Dinda. Ia pun kembali menatap Dinda dengan rasa hormat dan perhatian yang tulus. Saya cuma gak ingin ibu merasa tidak nyaman. Saya tahu ibu mungkin sedang banyak pikiran. Semoga ibu selalu kuat ya. Dinda mengangguk pelan, merasa terhibur oleh kata-kata sederhana dari Iqbal. Entah kenapa perhatian dari asisten suaminya ini membuat hatinya merasa sedikit lebih ringan. Terima kasih Iqbal, kata-katamu benar-benar berarti untuk saat ini. Dengan senyum ramah, Dinda kemudian melanjutkan langkahnya untuk membuang sampah. Ternyata Iqbal hanya bisa menatapnya dari kejauhan, berharap semoga Dinda tetap menemukan kekuatan di tengah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Di meja makan, Dinda dan Bi Siti tengah sibuk menata hidangan yang baru saja selesai mereka siapkan. Mereka tersenyum dan saling memuji masakan satu sama lain, merasa senang dengan kelezatan aroma yang memenuhi ruangan. Wah, Bu Dinda memang pandai memasak. Lihat nih, tumisan ini aromanya harum sekali. Dinda tersenyum lembut. Bi Siti ini yang jago. Saya cuma bantu-bantu sedikit. Keduanya tertawa pelan, namun tawa mereka terhenti ketika mereka mendengar suara langkah kaki di tangga. Dinda dan Bi Siti langsung menoleh dan terdiam sejenak ketika melihat Salman turun dengan mesra merangkul Putri yang tampak tersenyum manis di sampingnya. Hati Dinda bergetar, rasa perih kembali menghampirinya. Seperti luka yang belum pernah sempat mengering namun terus-menerus tersayat. Ketika Salman dan Putri tiba di meja makan, Putri langsung duduk di kursi yang biasa ditempati Dinda, tempat yang selama ini selalu ada di sisi Salman. Dinda menatap kursi yang kini diambil alih oleh Putri, sementara Bi Siti merasa tidak enak dan mencoba menegur dengan halus. Maaf Nona Putri, biasanya kursi ini untuk Bu Dinda.
Putri mengangkat alisnya, memandang Mbak Siti dengan tatapan dingin dan sinis. Oh, memangnya kenapa? Saya mau duduk di sini, lagi pula apa hak seorang pembantu seperti kamu menegurku? Mbak Siti tampak tersinggung, tapi tetap berusaha sabar. Salman yang melihat ketegangan itu langsung menyela dengan lembut, mencoba menjelaskan. Putri, Mbak Siti itu bukan sekedar pembantu, dia sudah seperti ibu kedua bagiku. Sejak kecil, Mbak Siti yang merawatku mengajariku banyak hal saat orang tua sibuk kerja, jadi tolong hormati Mbak Siti ya. Putri tampak tidak senang, namun dia memilih diam dan tidak membalas. Salman menoleh pada Dinda dan memberikan senyum kecil seakan mencoba meredakan ketegangan. Dinda, duduklah di sini di sampingku, di sudut ini. Dinda mengangguk, menuruti permintaan Salman meski hatinya terasa hancur. Ia merasa semakin tersisih seakan-akan Salman kini lebih mengutamakan Putri di segala hal bahkan di hadapannya. Namun, Dinda menahan diri, berusaha tersenyum meski wajahnya terlihat sedikit pucat. Ketika mereka mulai menikmati sarapan, suasana terasa canggung. Dinda berusaha menahan perasaan di dadanya yang seperti ditikam, menyaksikan Salman begitu perhatian pada putri yang duduk di kursi. Sementara itu, Mbak Siti hanya bisa memandang Dinda dengan perasaan iba, mengetahui betapa besar pengorbanan dan kesabaran majikannya ini. Di depan mereka, Dinda harus berpura-pura tegar meski kenyataannya hatinya semakin rapuh. Di ruang makan yang mulai sepi, Dinda menatap Salman dengan hati-hati. Ia mengingatkan suaminya tentang rencana mereka yang rutin dilakukan setiap bulan, yaitu ziarah ke makam kedua orang tua Dinda. Namun dari ekspresi wajah Salman, Dinda menyadari bahwa ia lupa. Mas, hari ini kan jadwal kita untuk ziarah ke makam ayah dan ibu. Sudah jadi kebiasaan kita kan? Salman tampak sedikit terkejut dan tersadar, namun sebelum ia sempat menjawab, Putri langsung merengek manja, wajahnya merenggut. Tapi mas ingat kan semalam mas janji kalau hari ini kita ke mall. Aku butuh tas baru dan kita juga rencananya mulai lihat pakaian bayi kalau nanti aku sudah hamil. Perkataan Putri seperti petir yang menyambar bagi Dinda. Rasa sakit dan kepedihan merayap di hatinya. Mendengar Putri berbicara seolah ia sudah yakin akan segera memberikan keturunan untuk Salman. Kenyataan itu membuat Dinda sedikit terluka makin dalam. Salman berusaha menenangkan Putri. Iya Putri, aku ingat. Tenang saja, kita tetap ke mall seperti yang aku janjikan. Salman kemudian menoleh kepada Dinda yang terlihat sedikit canggung. Dinda, maaf ya, kali ini aku tidak bisa menemani kamu ke makam ayah dan ibu. Tapi aku akan minta Iqbal untuk menemanimu. Dia bisa menjaga kamu ke sana. Salman memanggil Iqbal yang baru saja selesai di dapur, memerintahkan dengan lembut namun tegas. Iqbal, mulai hari ini saya ingin kamu menjaga Bu Dinda kemanapun dia pergi. Tolong pastikan dia tidak sendirian ya, dan selalu merasa aman. Iqbal mengangguk penuh hormat, menatap Dinda dengan kesungguhan dan perhatian. Baik Pak Salman, saya akan menjaga Bu Dinda dengan sebaik mungkin. Dinda hanya bisa menahan nafas. Matanya berkaca-kaca, perintah Salman terasa seperti pengingat bahwa kini posisinya telah benar-benar berubah. Ia tak lagi menjadi wanita yang didampingi suaminya kemana-mana, melainkan harus puas dengan ditemani orang lain karena Salman lebih memilih untuk bersama istri kedua. Ia mencoba menelan rasa sakit itu, namun luka itu terus menghujam hatinya. Salman tersenyum kecil, seolah berharap Dinda mengerti. Tapi di balik senyum itu, Dinda hanya bisa merasakan jarak yang semakin jauh antara mereka. Iqbal yang berdiri di sampingnya dapat melihat kesedihan di mata Dinda yang meski disembunyikan, tampak begitu jelas. Dengan perlahan Dinda bangkit dari kursinya, siap berangkat ke makam dengan Iqbal yang kini akan menjadi pendamping setianya. Di makam yang sunyi dan damai, Dinda duduk bersimpuh di hadapan nisan orang tuanya. Tangannya perlahan menabur bunga, sementara ia tenggelam dalam perasaan yang begitu dalam dan pedih. Di belakangnya Iqbal berdiri dengan hormat memberikan ruang kepada Dinda untuk mengungkapkan perasaannya. Meskipun hati Iqbal ikut terasa berat melihat betapa rapuh dan terlukanya majikannya itu. Dinda berbisik lirih pada makam orang tuanya. Ibu, ayah, aku sudah berusaha tapi rasanya semua perjuanganku sia-sia. Salman kini lebih memilih bersama wanita lain karena aku tak bisa memberinya anak. Dinda terisak, air matanya menetes, jatuh ke tanah yang sudah basah oleh rasa sakit dan kepedihan yang ia bawa selama ini. Ia menceritakan tentang keputusasaannya, harapannya yang perlahan terkikis oleh kenyataan. Iqbal yang berdiri tak jauh darinya merasakan kesedihan yang begitu dalam dari sosok Dinda yang selama ini terlihat kuat. Dinda sambil menangis terisak. Aku tidak tahu Bu, apa aku harus terus menjalani ini. Aku bahkan takut pulang ke rumahku sendiri. Rumah yang dulu penuh cinta sekarang rasanya begitu asing. Iqbal menunduk menyadari betapa berat beban yang dipikul Dinda. Namun sebagai asisten dan bawahan Salman, Iqbal tak punya kuasa lebih untuk mengubah keadaan, hanya bisa menjadi saksi dari kesedihan Dinda. Setelah hampir 2 jam berlalu, Dinda mengusap air matanya dan bangkit dari kuburan orang tuanya. Dinda menoleh pada Iqbal. Iqbal, ayo kita pulang. Iqbal mengangguk dan mengikuti Dinda masuk ke mobil.
Saat keduanya sudah berada di dalam mobil dan siap untuk pergi, Iqbal dengan lembut bertanya, "Bu Dinda, mau langsung pulang atau mau mampir ke tempat lain dulu?" Dinda menghela nafas panjang. Di dalam hatinya ia merasakan kebingungan dan tak tahu harus kemana. Rumah yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat kini terasa jauh dari kenyamanan. Dinda dengan suara lesu, "Aku tidak tahu Iqbal, sekarang terserah kamu. Mau bawa aku kemana, pulang atau ke tempat lain, aku tak punya tujuan lagi." Iqbal terdiam sejenak, berpikir lalu memberanikan diri untuk memberikan saran. "Bu, kalau ibu berkenan, bagaimana kalau kita mampir makan siang dulu? Kebetulan di pinggiran kota ada paman saya yang jualan bakso. Tempatnya sederhana, tapi baksonya enak. Saya jamin Bu Dinda pasti nggak nyesel makan di sana." Dinda menatap Iqbal sejenak. Terharu dengan kepedulian sederhana itu, ia pun mengangguk pelan. "Baiklah Iqbal, kebetulan saya sudah lama nggak makan bakso." Iqbal tersenyum tipis dan segera mengarahkan mobil menuju kedai bakso milik pamannya di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan Dinda termenung, namun hati kecilnya merasa sedikit lega karena ada seseorang yang benar-benar peduli padanya meski hanya dalam kesederhanaan. Di tempat makan sederhana itu, Pak Slamet dan anaknya Herlina menyambut Dinda dan Iqbal dengan hangat. Meskipun kedai bakso Pak Slamet terbilang kecil, suasananya nyaman dan ramah, memberikan Dinda sedikit ketenangan yang tak ia dapatkan di rumah. Iqbal tersenyum sambil memperkenalkan. "Pak Slamet, Herlina, kenalkan ini Ibu Dinda, beliau majikan saya." Pak Slamet membungkuk dengan sopan. "Selamat datang Bu Dinda, kami senang sekali bila kedatangan tamu seperti Ibu." Herlina tersenyum ramah. "Iya Bu, selamat datang, semoga bakso buatan kami cocok di lidah Ibu." Dinda membalas dengan senyum lembut. Mereka tersentuh oleh sambutan hangat dari keluarga sederhana ini. Iqbal kemudian memesan 2 mangkok bakso untuknya dan Dinda. Saat Herlina sedang melayani pesanan mereka, tiba-tiba terdengar suara kecil memanggilnya. "Kak Herlina, sudah waktunya masuk." Dinda memperhatikan seorang anak kecil berseragam TK berdiri di ambang pintu, melambai pada Herlina di seberang jalan. Dinda bisa melihat sebuah bangunan yang terlihat seperti sekolah TK meskipun kondisinya sederhana dan tak terurus. Herlina tersenyum kepada Dinda. "Maaf ya Bu Dinda, saya izin sebentar, sudah waktunya saya mengajar." Herlina pun bergegas menyeberang jalan dan menuju bangunan TK tersebut. Setelah bakso mereka disajikan, Dinda yang penasaran bertanya kepada Pak Slamet. "Pak Slamet, tadi Herlina bilang dia mau ngajar, apa dia kerja sebagai guru juga?" Pak Slamet tersenyum hangat. "Iya Bu, Herlina memang ngajar di TK seberang sana, tapi sekolah itu bukan sekolah biasa Bu. Di sana anak-anak yang datang kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sekolah itu hanya punya 1 ruang kelas dan hanya ada 3 guru termasuk Herlina. Mereka semua mengajar secara sukarela." Dinda tampak tersentuh mendengar cerita Pak Slamet tentang perjuangan Herlina dan para guru lainnya. "Kasihan Bu, anak-anak di sana kadang harus gantian kelas karena keterbatasan ruang dan tenaga pengajar. Herlina dan 2 guru lainnya mengajar karena ingin bantu, bukan karena dibayar. Mereka merasa iba melihat anak-anak kecil yang tidak bisa sekolah dengan layak." Dinda terdiam sejenak, merasa tersentuh oleh cerita ini. Di balik kesederhanaan Herlina dan keluarganya, ada ketulusan yang begitu besar dalam membantu orang lain. Melihat ketulusan mereka, hati Dinda terasa lebih ringan. Meskipun ia tahu bahwa kehidupannya berbeda, namun momen ini membuka matanya untuk melihat hal lain di luar masalahnya sendiri. Iqbal melihat Dinda yang terdiam. "Bu Dinda, silahkan dimakan baksonya Bu, nanti dingin loh." "Oh iya, maaf, saya jadi ngelamun melihat anak-anak itu." Dinda menyeruput kuah baksonya. "Wah, enak banget baksonya." "Benar kan Bu, saya tahu pasti Ibu gak nyesel deh makan di sini." Dinda langsung menyantap baksonya. Setelah Iqbal membayar bakso, ia dengan sopan membukakan pintu mobil untuk Dinda. Namun sebelum masuk, Dinda memandang ke arah bangunan TK di seberang dan meminta Iqbal untuk menemaninya melihat lebih dekat sekolah sederhana tersebut. "Iqbal, bolehkah kita mampir sebentar ke TK seberang itu? Aku ingin melihat anak-anak." Iqbal tersenyum. "Tentu Bu, mari." Mereka pun berjalan bersama menuju TK tersebut. Sesampainya di sana, Dinda melihat pemandangan yang menyentuh hatinya. Sebuah bangunan tua dengan dinding yang mulai kusam, beberapa mainan di halaman yang sudah berkarat, dan fasilitas sederhana yang jauh dari kata layak. Dinda merasa iba, terutama ketika melihat sekumpulan anak-anak kecil duduk di lantai mengitari Herlina yang sedang mengajari mereka bernyanyi. Dinda dan Iqbal berdiri di depan pintu kelas memperhatikan dengan penuh perhatian. Anak-anak itu tampak begitu ceria meski dengan segala keterbatasan yang ada. Tiba-tiba, seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan mendekati Dinda, tersenyum ramah sambil menyapanya. "Ibu Asih, selamat siang Bu. Maaf, apa Ibu salah satu orang tua murid yang ingin menjemput anak?" Dinda terkejut sejenak, namun segera tersenyum lembut dan menggeleng. "Oh bukan Bu, saya bukan wali murid, saya hanya kebetulan sedang melihat-lihat saja, nama saya Dinda."
Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ibu Asih, kepala sekolah sekaligus pengurus TK ini. Dengan senyum lembut, Ibu Asih mulai bercerita tentang sejarah sekolah TK tersebut. Dulu TK ini ramai Bu Dinda, kami punya banyak siswa dan ruang kelasnya layak untuk anak-anak. Tapi sejak beberapa tahun lalu, sekolah TK baru yang lebih besar dan modern dibangun tak jauh dari sini. Banyak orang tua yang memilih memindahkan anak-anak mereka ke sana. Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian, rasa iba mulai memenuhi hatinya. Karena itu, sekolah ini jadi sepi, kami hampir tak punya dana untuk bertahan. Tapi anak-anak yang kurang mampu yang tidak bisa membayar biaya di TK lain, tetap datang ke sini. Mereka ini anak-anak yang sebenarnya punya semangat belajar tinggi, hanya saja tak punya banyak pilihan. Ibu Asih menghela nafas, matanya menunjukkan ketulusan dan pengabdian yang dalam. Kami mengajar mereka secara sukarela, Bu. Setiap hari anak-anak dibagi menjadi 2 sesi, pagi dan siang, karena ruangan kelas terbatas. Herlina dan 2 guru lainnya bergantian mengajar agar sekolah ini tetap berjalan. Murid-murid di sini tidak diwajibkan membayar, mereka hanya belajar dengan penuh semangat dan itu sudah cukup bagi mereka. Dinda merasa hatinya tersentuh dalam-dalam. Ia melihat Herlina yang mengajar dengan penuh kasih membuatnya menyadari betapa orang yang menjalani hidup dengan pengorbanan dan ketulusan untuk membantu orang lain. Saat bel tanda pulang berbunyi, anak-anak kecil di TK itu dengan tertib merapikan barang-barang mereka. Berdua-dua menggandeng teman, lalu bergantian bersalaman dengan Herlina dan Ibu Asih. Mereka dengan penuh hormat mencium tangan para guru. Sebuah kebiasaan yang Dinda anggap begitu manis dan menyentuh hati. Tak disangka anak-anak itu juga datang menghampiri Dinda dan Iqbal mengira mereka adalah guru baru dan ikut bersalaman dengan mereka. Dinda tersenyum, hatinya hangat melihat kepolosan dan kesopanan anak-anak itu. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru. Mereka mencium tangan Dinda dan Iqbal dengan penuh hormat. Dinda merasa terharu, merasakan sentuhan hangat tangan-tangan kecil mereka yang penuh rasa hormat. Ia teringat masa kecilnya dan betapa polosnya dunia anak-anak. Sambil mengusap mata yang sedikit berkaca-kaca, Dinda menatap Ibu Asih yang sedang memandang anak-anak yang pulang dengan senyum bangga. Setelah anak-anak pulang, Dinda mendekati Ibu Asih yang masih berdiri di depan kelas. Tergerak oleh suasana yang damai dan penuh kasih di tempat ini, Dinda memberanikan diri untuk bicara. Bu Asih, bolehkah saya menawarkan diri untuk mengajar di sini? Saya merasa sangat bahagia berada di dekat anak-anak ini. Ibu Asih tampak terkejut melihat ke arah Dinda dengan ragu. Tak mudah baginya untuk percaya bahwa seseorang yang datang dari keluarga kaya, seperti yang terlihat dari penampilan Dinda, ingin bekerja di tempat sederhana seperti ini. Ibu Asih tersenyum ragu. Bu Dinda, tempat ini jauh dari kata nyaman atau layak. Ini bukan tempat yang cocok untuk orang seperti Ibu, yang terbiasa dengan kenyamanan. Anak-anak di sini pun datang dari latar belakang yang berbeda. Dinda tersenyum tulus. Ibu Asih, justru itu yang membuat saya ingin ada di sini. Saya mungkin punya segalanya, tapi ada satu hal yang hilang dalam hidup saya. Ketulusan, kehangatan, dan kedekatan dengan anak-anak seperti ini. Saya merasa bahagia, Bu, melihat mereka. Dan jika bisa membantu, saya akan sangat bersyukur. Iqbal yang berdiri di dekat mereka pun ikut tersenyum bangga melihat ketulusan niat Dinda. Dinda meyakinkan Ibu Asih bahwa ia akan membantu dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih. Ibu Asih terdiam memandang Dinda yang bersungguh-sungguh. Akhirnya ia tersenyum hangat dan mengangguk. Baiklah Bu Dinda, jika Anda benar-benar ingin membantu, saya akan sangat senang menyambut Ibu di sini. Anak-anak pasti akan merasa senang punya guru baru yang penuh perhatian. Dinda tersenyum penuh kebahagiaan. Ia merasa untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia menemukan sesuatu yang berarti baginya. Ketenangan di hatinya mulai kembali. Ia merasakan bahwa hidupnya tak hanya berputar di sekitar luka yang ia alami, tapi juga harapan dan keceriaan yang bisa ia bagikan. Terima kasih Bu Asih, saya akan melakukan yang terbaik. Mulai kapan saya bisa datang? Datang saja kapan Ibu siap. Herlina dan saya akan dengan senang hati membantu Ibu beradaptasi. Dinda mengangguk penuh semangat, sementara Iqbal menatapnya dengan kagum dan bangga. Hari itu Dinda merasa ia menemukan tempat baru yang bisa menjadi pelipur hati dan mengisi hidupnya dengan sesuatu yang lebih bermakna. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Iqbal menatap Dinda dengan ekspresi khawatir. Ia merasa perlu memastikan kembali keputusan Dinda. Bu Dinda, saya ingin bertanya, Ibu benar-benar serius ingin mengajar di TK itu? Tempatnya memang sederhana, anak-anak di sana berasal dari keluarga kurang mampu. Saya khawatir Ibu akan merasa tidak nyaman di sana. Dinda tersenyum tenang, pandangannya menerawang seolah-olah masih berada di dalam suasana TK itu. Iqbal, saya sudah memikirkan ini dengan baik. Di sana rasanya seperti menemukan bagian dari diri saya yang selama ini hilang. Anak-anak itu polos, penuh semangat, dan mereka mengingatkan saya pada hal-hal sederhana yang tulus. Iqbal tetap ragu, namun ia bisa melihat ketulusan Dinda. Baiklah Bu, tapi bagaimana jika Pak Salman tahu? Apa beliau tidak akan keberatan? Dinda terdiam sejenak lalu menghela nafas.
Justru itu Iqbal, saya ingin kamu merahasiakan hal ini. Salma sudah punya banyak hal untuk dipikirkan bersama Putri. Saya tidak ingin menambah beban pikirannya. Iqbal mengangguk pelan, meski sedikit berat hati. Baik Bu, saya akan menjaga rahasia ini. Tapi kalau Ibu merasa butuh bantuan di sana, mohon jangan sungkan untuk menghubungi saya. Sesampainya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Iqbal memarkir mobil di garasi, sementara Dinda turun dan berjalan menuju pintu masuk. Tepat saat ia hendak membuka pintu, suara mobil Salman terdengar di belakangnya. Ia menoleh melihat suaminya dan Putri turun dari mobil. Putri turun dengan senyum penuh kebahagiaan, tangannya menggandeng lengan Salman. Mereka membawa banyak belanjaan, terlihat seperti hasil dari kunjungan ke mall yang sudah dijanjikan Salman. Melihat kemesraan mereka, hati Dinda kembali berdenyut perih. Tapi ia memutuskan untuk menenangkan hatinya, menelan kembali rasa sakit itu. Dinda langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Salman dan Putri hanya sekilas menatap punggung Dinda yang menjauh masuk ke rumah. Sayang, lihat, tas yang aku mau akhirnya aku dapat juga. Nanti kalau kita sudah punya anak, kita pasti akan sering ke mall seperti ini kan? Salman tersenyum menanggapi meski sesekali ia melihat ke arah Dinda yang masuk rumah tanpa ekspresi. Pagi itu Dinda bangun lebih pagi dari biasanya. Udara masih terasa dingin dan gelap. Namun dia sudah terjaga dan tampak rapi. Seakan ada semangat baru yang membara dalam dirinya. Di dapur, Bisiti yang sedang menyiapkan sarapan terkejut melihat Dinda yang sudah bersiap dengan penuh semangat. Nyonya Dinda, kok sudah bangun begini? Masih gelap? Biasanya Nyonya baru bangun sebentar lagi. Aku merasa lebih semangat pagi ini, Bi. Ada hal baru yang aku jalani. Aku jadi guru TK. Bisiti terkejut mendengar penuturan Dinda. Ia menatap wajah Dinda sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Guru TK? Nyonya benar-benar. Tapi, bukankah itu tempat yang sederhana sekali? Kenapa Nyonya mau? Dinda tersenyum lemah. Iya Bi, aku merasa lebih hidup di sana. Anak-anak itu mengingatkan aku pada hal-hal sederhana yang aku lupakan. Di sana aku merasa ada tujuan baru. Dan itu membuat aku merasa lebih baik. Aku ingin merasa dihargai, bisa tertawa tanpa beban. Bisiti masih tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya, namun setelah mendengar alasan Dinda, ia mulai memahami keputusan Dinda. Kalau itu yang membuat Nyonya bahagia, saya dukung sepenuhnya. Tapi suami Nyonya tahu nggak soal itu? Dinda menunduk sejenak, menghela nafas. Aku minta Bisiti merahasiakan ini dari Salman. Aku tidak ingin dia tahu dulu. Aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Ini adalah langkah kecilku untuk menemukan kebahagiaan di tengah semua yang terjadi. Mungkin ini bisa menjadi pengalihan dari rasa sakitku, sesuatu yang positif. Bisiti hanya mengangguk, memandang Dinda dengan penuh pengertian. Ia tahu betapa besar beban yang selama ini dipikul oleh Dinda, dan akhirnya Dinda menemukan sedikit cahaya dalam kegelapan itu. Kalau itu yang membuat hati Nyonya tenang, saya akan membantu Nyonya. Tapi kalau Nyonya butuh bantuan, jangan sungkan untuk meminta ya. Dinda mengangguk, matanya berbinar. Ia merasa sedikit lega bisa berbicara dengan Bisiti. Saat itu ia merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dinda kemudian mulai menyiapkan roti sandwich untuk anak-anak di TK. Ia ingin memberikan yang terbaik, sekecil apapun untuk anak-anak itu. Roti sandwich yang sederhana tapi penuh dengan kasih. Bisiti pun segera menyelesaikan sarapan untuk rumah dan membantu Dinda menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dinda sambil menyusun roti. Bi, aku ingin setiap anak-anak merasa disayang. Mungkin aku tidak bisa memberinya harta, tapi setidaknya aku bisa memberinya perhatian dan kasih sayang. Bisiti tersenyum. Itulah yang lebih berharga Nyonya, kasih sayang itu tak ternilai harganya. Saat roti sandwich selesai, Dinda menatapnya sejenak. Ia merasa bangga meskipun kecil, setidaknya ia bisa memberi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Saat sarapan dimulai, Dinda duduk di meja makan. Sudah lebih dulu menyantap roti dan teh hangat yang disiapkan oleh Bisiti, meskipun perutnya lapar, rasa cemas dan perihnya masih sulit hilang. Dinda memilih untuk duduk agak menjauh dari tempat biasa, di sudut meja yang agak jauh dari Mas Salman dan Putri. Pintu tangga terdengar berderik dan dalam beberapa detik Salman turun dengan penampilan rapi mengenakan jas hitam yang dipadukan dengan dasi. Di sebelahnya Putri yang terlihat cantik dengan gaun pagi juga turun dan memegang tangan Mas Salman dengan mesra. Mereka tampak serasi, berkeliling dengan senyuman yang tidak pernah lekang dari wajah mereka berdua. Salman tersenyum ke arah Dinda. Sayang, kenapa sudah sarapan sih? Biasanya kita makan bersama kan? Dinda mengangkat wajah dengan senyum lembut tapi terpaksa. Maaf mas, aku sudah terlalu lapar. Kalian turun agak lama, jadi aku makan duluan. Salman mengangguk sambil duduk. Oh begitu, tidak masalah. Namun Putri yang duduk di sebelah Salman mulai mencoba menggoda. Suasana sedikit mencair dengan tingkah manisnya. Putri tersenyum manja ke arah Salman. Ah mas, tadi malam rasanya seru sekali ya. Semoga hari ini kita bisa melanjutkan jalan-jalan kita lagi ya. Kalau kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu.
Putri berusaha mengalihkan perhatian Dinda dengan sikap mesra yang terlalu jelas, seakan ingin menunjukkan betapa bahagianya dia kini bersama Mas Salman. Putri menggoda lebih lanjut dengan sengaja mengusap lengan Salman. "Sayang, Mbak Dinda tidak keberatan kan kalau kita keluar berdua? Kamu kan pasti lebih senang dengan temanmu." Dinda hanya tersenyum tipis dan tetap fokus pada sarapannya. Ia mencoba menahan perasaan yang terus bergejolak di dalam dada meski rasa sakit itu seperti serpihan yang terus menusuk. Dinda tenang tapi dalam hati merasa perih. "Tidak masalah Putri, lewati saja waktumu bersama Mas Salman." Salman yang menyadari suasana yang sedikit canggung mulai merasa ada yang tidak biasa. Ia menatap Dinda sejenak yang terlihat tidak seperti biasanya. Dinda terlihat tertutup, tidak banyak bicara dan lebih memilih mengalihkan perhatian pada makanannya. Ada yang aneh tetapi Salman tidak mengungkapkan perasaan tersebut. Salman mencoba mengubah topik. "Sayang, kamu ada janji pagi ini, sepertinya kamu sedang buru-buru." Dinda dengan sedikit ragu kemudian bangkit dari kursi. "Iya mas, aku janji ketemu sahabat lama. Aku akan pergi sama Iqbal. Kami sudah merencanakan ini sejak lama." Mas Salman terkejut, lalu mencoba memahami. "Sahabat? Oh, baiklah. Kalau begitu jangan lupa makan siang nanti." Dinda tersenyum sedikit tetapi hati terasa perih. "Terima kasih mas, sampai nanti." Setelah berpamitan, Dinda pun berjalan meninggalkan meja makan dengan langkah yang tenang meskipun hati terasa penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Ia tahu semua ini adalah bagian dari kehidupan yang harus ia jalani dan kepergiannya saat itu seolah menjadi bagian dari langkah kecil untuk meredakan luka yang sudah lama terpendam. Salman menatap Dinda yang pergi tanpa kata apa-apa lagi. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi rasa cemas itu perlahan tenggelam saat ia kembali berfokus pada putri yang duduk di sebelahnya. Pagi itu suasana di sekolah TK sederhana itu penuh dengan keceriaan. Dinda berdiri di depan kelas, mengajari anak-anak dengan penuh semangat. Semua murid terlihat antusias, beberapa bahkan melompat-lompat kecil sambil bernyanyi, mengikuti gerakan tangan Dinda. Lagu-lagu ceria tentang angka dan huruf terdengar merdu, dipadu dengan tawa riang anak-anak yang penuh dengan semangat. Dinda tersenyum sambil menunjukkan angka pada papan tulis. "Sekarang siapa yang bisa menyebutkan angka 1 sampai 5? Anak-anak yang duduk di lantai berbaris rapi mengangkat tangan mereka satu persatu dengan senang hati. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak serentak dengan semangat. Dinda tersenyum bangga. Matanya berbinar melihat anak-anak yang begitu bersemangat belajar. Hatinya terasa hangat, seakan beban yang selama ini mengganggu dirinya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Di sini, di tempat sederhana ini, Dinda merasa hidupnya mulai kembali berarti. Walaupun ini bukan dunia yang biasa ia kenal, namun rasa damai dan kebahagiaan yang ia rasakan di sini memberinya kekuatan baru. Waktu istirahat pun tiba, anak-anak berlarian keluar untuk mengambil posisi duduk di lapangan, menunggu pembagian makanan. Dinda yang sejak tadi sibuk mempersiapkan roti sandwich di meja depan, tersenyum melihat anak-anak yang begitu antusias. Roti-roti telah dipotong rapi dan dibungkus dengan kertas pembungkus sederhana, siap dibagikan. Iqbal yang sejak pagi menemani Dinda untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik datang membantunya. Mereka berjalan bersama menuju anak-anak yang kini sudah duduk di lapangan dengan ceria. Dinda membagikan roti kepada anak-anak. "Ayo, ambil satu-satu ya, ini roti buat kalian." Anak-anak saling berebut dengan riang, tetapi dengan cara yang tertib. Masing-masing anak-anak tampak bahagia mendapat roti tersebut, bahkan ada yang tersenyum lebar sambil memeluk rotinya erat-erat. Bu Fitri dengan lembut mendekati Dinda. "Mbak Dinda, kamu tahu, tidak semua anak-anak ini bisa membawa bekal dari rumah. Banyak dari mereka yang hanya berharap bisa makan di sini. Karena itu, pemberianmu sangat berarti bagi mereka." Dinda yang mendengar penuturan Bu Fitri merasa hatinya semakin terharu. Ia menatap anak-anak yang sedang menikmati makanannya. Ada yang terlihat menggigit roti dengan penuh perhatian, ada juga yang memakannya perlahan, menikmati setiap gigitan. Dinda dengan suara lembut hampir berbisik, "Aku tidak tahu kalau mereka tidak bawa bekal. Aku hanya ingin mereka merasa senang, seperti anak-anak lainnya. Aku merasa senang bisa membuat mereka bahagia, meskipun hanya dengan roti ini." Bu Fitri tersenyum penuh pengertian. "Mereka sangat bahagia Mbak Dinda. Roti ini lebih dari sekedar makanan bagi mereka. Ini adalah cinta, perhatian, dan kebaikan yang sudah mereka rasakan. Terima kasih ya, sudah menjadi bagian dari hidup mereka." Dinda menundukkan kepala, merasa terharu mendengar kata-kata Bu Fitri. Ia menatap anak-anak yang penuh kebahagiaan. Selama ini, ia merasa hidupnya kosong, terhimpit oleh perasaan sakit dan kehilangan. Namun di sini, di tengah kebahagiaan anak-anak ini, ia merasa ada kebahagiaan yang tulus. Kebahagiaan yang tidak memandang status atau kedudukan, hanya murni dari hati. Dinda dengan mata yang berbinar berbicara pelan kepada dirinya sendiri. "Aku tidak pernah merasa sebahagia ini dalam waktu yang lama. Rasanya seperti kebahagiaan yang sejati.
Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memberi kebahagiaan untuk mereka yang membutuhkan. Anak-anak selesai menikmati roti mereka, dan mereka ke kelas dengan wajah ceria. Dinda pun mengikuti mereka dengan langkah ringan. Hatinya terasa lebih ringan setelah seharian bekerja di TK. Dinda dan Iqbal pun pulang sore dengan perasaan yang campur aduk. Meski merasa lelah, Dinda merasa lebih hidup dan bahagia mengejar anak-anak di TK yang memberikan kebahagiaan sederhana dan mengingatkan pada kenangan manis masa lalu. Namun perasaan itu masih dibayangi oleh ketegangan di rumah, terutama dengan Salman dan Putri yang semakin dekat. Malam itu, di kamar Dinda, Salman dan Putri sedang terlibat percakapan serius. Salman merasa terjebak di antara dua dunia, keinginannya untuk berlaku adil dengan kedua istrinya. Salman dengan suara tenang, namun penuh pengertian. Putri, aku sudah tidur 2 malam denganmu. Malam ini aku akan tidur dengan Dinda. Itu giliran dia, kita harus adil. Putri yang duduk di tepi tempat tidur menghela nafas panjang. Walaupun ia mengerti bahwa ini adalah keputusan Salman, ia merasa cemas dan tidak sepenuhnya bisa menerima kenyataan ini. Putri dengan suara lembut namun penuh keluh. Mas, aku ngerti, tapi aku juga butuh waktu bersamamu. Kita kan sedang berusaha punya anak. Aku merasa kita perlu lebih banyak waktu berdua. Salman melihat ekspresi Putri yang sedih dan bingung. Ia tahu bahwa Putri menginginkan perhatian lebih, tapi ia juga harus memberi waktu yang adil kepada Dinda yang sudah lama menjadi istrinya. Salman dengan penuh pengertian mencoba menjelaskan. Aku mengerti Putri, aku juga ingin kita berdua memiliki waktu yang cukup. Tapi Dinda juga harus bisa merasakan ini. Kita harus adil terhadap perasaannya. Aku tidak ingin dia merasa diabaikan. Putri hanya menghela nafas dalam-dalam mencoba menerima keputusan suaminya. Meskipun hatinya berat, ia tahu bahwa ini adalah keputusan Salman yang harus diterima. Putri dengan suara pelan mengangguk. Baiklah mas, aku mengerti. Setelah percakapan yang cukup emosional itu, Salman pun meninggalkan kamar Putri dan menuju kamar Dinda. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Dinda yang sedang duduk di tempat tidur terkejut mendengar ketukan itu. Ia bangkit dan membuka pintu. Dinda dengan sedikit terkejut berusaha menyembunyikan perasaannya. Mas, Salman berdiri di ambang pintu menatap Dinda dengan lembut. Ada rasa canggung di antara mereka. Meskipun sudah banyak kenangan manis yang mereka bagikan, namun perubahan situasi membuat keduanya merasa ada yang hilang. Salman dengan suara lembut, penuh perhatian. Sayang, malam ini giliran kita, aku akan tidur di sini. Dinda menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan karena Salman datang, tetapi juga rasa sakit yang terus menghantui dirinya. Dinda dengan suara pelan berusaha tersenyum. Tentu mas, aku senang kamu datang. Salman masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Dinda mengikuti dan duduk di sampingnya. Mereka duduk dalam diam sejenak saling menatap tanpa kata-kata. Ada rasa canggung yang sulit diungkapkan. Salman dengan suara pelan mencoba membuka percakapan. Sayang, ingatkah kamu saat kita baru menikah? Semua terasa begitu indah. Dinda tersenyum kecil mengenang masa lalu. Aku ingat, semua terasa sempurna dulu. Kita selalu bahagia bersama-sama. Salman meraih tangan Dinda dan menggenggamnya dengan lembut. Malam itu mereka saling bercerita tentang semua masa lalu yang membahagiakan sebelum akhirnya mereka tertidur lelap. Hari demi hari berlalu. Dinda terus mengajar di TK itu dengan penuh semangat, jauh dari pengawasan Salman. Ia merasa hidupnya kembali menemukan tujuan dan kebahagiaan meskipun harus menyembunyikan aktivitasnya dari suaminya. Ia tidak ingin merusak hubungan mereka lebih jauh meskipun rasa sakit dan luka hatinya belum sepenuhnya sembuh. Salman mulai menunjukkan sikap yang lebih adil kepada kedua istrinya sesuai dengan janjinya. Namun meskipun tampak adil, ada ketegangan yang semakin terasa terutama antara Putri dan Dinda. Putri merasa ketidakadilan karena semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh Salman bersama Dinda. Keakraban mereka yang kembali terjalin membuat Putri merasa terancam dan ia mulai merasakan kecemburuan yang dalam. Putri mulai berpikir bahwa kedekatan Dinda dan Salman yang dulunya penuh kasih sayang akan kembali seperti dulu. Ketika ia merasa bahwa Salman terlalu sering bersama Dinda, ia mulai meracuni pikirannya. Dengan halus, Putri mulai menghasut Salman tentang hubungan Dinda dengan Iqbal yang setiap pagi pergi dan pulang bersama. Putri dengan nada cemas mencoba menanamkan curiga pada diri Salman. Mas, aku mulai merasa ada yang aneh. Kamu tahu Iqbal selalu menemani Dinda setiap pagi dan sore. Apa mereka tidak terlalu sering bersama? Salman yang awalnya tidak terlalu peduli mulai mencerna kata-kata Putri. Ia mulai berpikir apakah benar ada yang salah antara Iqbal dan Dinda. Sebuah ketidaknyamanan muncul dalam dirinya dan curiga mulai menghantuinya. Salman dengan nada pelan mulai meragukan. Apa maksudmu Putri? Kamu pikir mereka? Putri dengan mata sedikit tajam mencoba memberi kesan ketidaknyamanan. Aku tidak tahu mas, tapi kamu lihat sendiri kan,
Mereka hampir selalu bersama. Aku hanya khawatir jangan sampai ada yang tidak seharusnya terjadi. Salman terdiam. Meskipun ia tahu Putri sering cemburu, namun kata-kata itu mulai mengusik pikirannya. Ia mulai curiga dan berpikir bahwa mungkin saja ada sesuatu yang tersembunyi di antara Iqbal dan Dinda. Namun ia tidak memiliki bukti yang kuat untuk menuduh mereka. Pada suatu hari saat Dinda sedang bersiap-siap untuk pergi ke TK, Salman menghadapinya dengan serius. Salman dengan nada serius namun ada keraguan di matanya. Sayang, aku ingin kamu berhenti pergi dengan Iqbal setiap pagi. Aku akan menemanimu mulai hari ini. Dinda terkejut mendengar permintaan Salman. Ia merasa cemas. Khawatir kalau rahasianya terbongkar, ia menahan nafas dan berusaha mencari alasan untuk menolaknya tanpa mencurigakan suaminya. Dinda dengan lembut namun sedikit gugup. Mas, aku lebih nyaman dengan Iqbal. Lagi pula kamu kan sibuk dengan pekerjaan. Aku tidak ingin mengganggu waktumu. Salman mendengar penolakan itu dan hatinya semakin diliputi kecurigaan. Ia merasa bahwa jawaban Dinda semakin mencurigakan dan ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Dinda dan Iqbal. Namun ia tidak ingin terburu-buru membuat keputusan yang tanpa bukti yang jelas. Salman dengan suara tegas mencoba menahan emosinya. Aku tidak peduli Dinda, aku ingin kamu berhenti pergi dengan Iqbal mulai hari ini, aku akan menemanimu. Dinda hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa jika ia tetap bersikeras, rahasianya akan terbongkar dan hubungan mereka yang sudah rapuh bisa hancur. Namun ia juga tidak bisa mengkhianati kepercayaan yang diberikan Iqbal padanya. Dinda dengan suara lemah mencoba meredakan ketegangan. Mas, aku hanya merasa nyaman dengan Iqbal, aku tidak tahu harus bagaimana. Salman yang mendengar penolakan itu merasa hatinya semakin panas. Kecurigaannya semakin kuat dan ia memutuskan untuk memperhatikan Dinda lebih teliti. Meski ia tidak memiliki bukti, instingnya mulai mengatakan bahwa ada yang tidak beres. 2 hari berlalu tanpa adanya bukti yang jelas, namun kecurigaan Salman semakin menguat. Setiap kali ia melihat Dinda dan Iqbal bersama, rasa benci terhadap Iqbal semakin tumbuh. Rasa curiganya terhadap Dinda tak bisa ia kendalikan. Pikiran-pikiran yang lebih gelap mulai menguasai dirinya, membuatnya merasa dikhianati dan terjebak dalam kebimbangan. Salman dengan suara penuh emosi berbicara pada dirinya sendiri di dalam kamar. Apa yang sebenarnya terjadi antara Dinda dan Iqbal? Kenapa aku tidak bisa menghilangkan rasa curigaku ini? Aku harus mencari tahu. Putri yang semakin merasa nyaman dengan kondisi ini mulai memanfaatkan kesempatan untuk semakin meracuni pikiran Salman. Ia melihat bahwa suaminya semakin terobsesi dengan kecurigaannya terhadap Dinda, dan ia berusaha memberikan masukan agar Salman mengambil langkah yang lebih tegas. Putri dengan senyuman licik berbicara lembut namun penuh niat buruk. Mas, aku rasa kamu sudah cukup sabar dengan Dinda. Jika memang benar ada yang terjadi antara Dinda dengan Iqbal, mungkin lebih baik jika kamu mempertimbangkan untuk menceraikan Mbak Dinda. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang penuh tanpa ada rasa curiga seperti ini. Salman dengan amarah yang tertahan semakin gelisah. Aku tidak tahu Putri, aku sudah mencoba untuk mempercayainya. Tapi semakin lama aku semakin merasa ada yang tidak beres. Kalau memang dia benar-benar mengkhianatiku. Putri memotong dengan suara lembut namun penuh tekad. Mas, jika itu terbukti, kamu harus tegas. Jangan ragu untuk menceraikan Mbak Dinda. Aku akan selalu ada untuk Mas, dan aku berjanji akan memberikan keturunan yang Mas harapkan. Kita bisa bahagia bersama. Putri berbicara dengan keyakinan yang kuat, mencoba meyakinkan Salman untuk mengambil keputusan drastis. Ia tahu bahwa jika Salman menceraikan Dinda, ia akan semakin dekat dengan tujuannya, mendapatkan perhatian dan kasih sayang Salman sepenuhnya. Salman terdiam mendengarkan perkataan Putri. Hatinya semakin diliputi perasaan bingung dan marah. Ia merasa terperangkap antara cintanya kepada Dinda yang dulu begitu tulus dan rasa curiganya yang makin kuat. Namun saran Putri seperti memberi jalan keluar yang tampaknya lebih mudah, meski di hatinya masih ada sedikit keraguan. Salman dengan suara yang lebih keras, tegas, namun penuh kebimbangan. Aku tidak tahu Putri, aku mencintai Dinda, tapi aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Jika terbukti, aku harus mengambil tindakan. Putri dengan senyum penuh kemenangan menggenggam tangan Salman dengan lembut. Mas, aku akan selalu mendukung keputusan apapun yang kamu buat. Jangan khawatir, aku akan selalu ada untukmu, memberikan apapun yang kamu butuhkan. Putri merasa puas melihat Salman semakin terpengaruh oleh kata-katanya. Ia tahu bahwa semakin lama Salman merasa tertekan dan cemas, semakin besar peluangnya untuk merebut sepenuhnya hati Salman. Pagi itu, setelah beberapa hari penuh ketegangan dan kecurigaan yang semakin meningkat, suasana di rumah terasa semakin tegang. Dinda tampak berbeda, lebih pucat dan mual.
Ia bolak-balik ke kamar mandi berusaha menahan rasa tidak enak yang datang begitu mendalam setiap kali ia kembali ke ruang makan. Perutnya terasa semakin mual dan pusing. Salman yang memperhatikan semuanya dengan cermat mulai merasakan ada yang tidak beres. Meskipun sudah berusaha menutupi rasa curiganya, kali ini ia tidak bisa mengabaikan gejala yang dilihatnya. Pagi itu saat Dinda kembali ke ruang makan, terlihat terengah-engah dan lebih lemas dari biasanya. Salman dengan nada cemas menghampiri Dinda. "Dinda, kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kelihatan begitu lemas?" Dinda hanya bisa menggelengkan kepalanya, merasa bingung dengan kondisi tubuhnya yang tiba-tiba lemah dan mual. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dinda dengan suara lemah sambil duduk di kursi. "Aku tidak tahu mas, aku merasa mual dan pusing, tapi mungkin aku hanya capek saja." Namun putri yang duduk tidak jauh dari situ melihat kesempatan ini untuk memasukkan pendapatnya. Senyum liciknya muncul di wajahnya dan ia langsung berbicara dengan nada yang seolah-olah peduli meskipun niatnya jauh dari itu. Putri dengan nada pura-pura terkejut. "Jangan-jangan Mbak Dinda hamil. Mungkin itu penyebabnya dia merasa mual dan pusing." Salman yang mendengar perkataan Putri langsung menatap Dinda dengan tatapan penuh curiga. Perasaan yang selama ini dipendam makin meluap. Pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai macam kemungkinan. Dan tanpa berpikir panjang ia mulai menanyakan hal yang selama ini ia tahan. Salman dengan nada marah hampir berteriak. "Hamil? Dinda, apa kamu hamil? Kalau memang hamil itu anak siapa?" Dinda terkejut mendengar pertanyaan tersebut, tangannya bergetar, air mata mulai menggenang di matanya. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus menjelaskan apa. Dinda dengan suara terbata-bata sambil menahan tangis. "Mas, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Aku tidak hamil, aku cuma merasa tidak enak badan, itu saja." Namun Putri tidak membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Dengan senyum liciknya ia menambah bahan bakar untuk kebencian Salman kepada Dinda. Putri dengan suara menghasut. "Mas, mungkin itu anak Iqbal. Kamu kan tahu, mereka selalu bersama setiap hari. Coba tanya Iqbal, siapa tahu dia tahu sesuatu." Salman yang sudah sangat terpengaruh oleh kecurigaan dan emosinya langsung berdiri, menatap Dinda dengan mata penuh amarah. Ia merasa seperti semuanya semakin jelas. Tanpa ragu, ia segera menuju ke kamar untuk menemui Iqbal. Salman dengan suara keras menuntut. "Iqbal, kamu keluar. Apa benar kamu ada hubungan dengan Dinda? Apakah itu anak kamu yang ada dalam kandungan Dinda?" Iqbal yang sedang berada di luar rumah mendengar teriakan Salman langsung datang. Wajahnya terlihat bingung, namun ia tetap berusaha tenang menghadapi tuduhan yang datang begitu mendalam. Iqbal dengan suara tenang mencoba menjelaskan. "Pak Salman, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak ada hubungan dengan Bu Dinda seperti yang Bapak pikirkan." Namun bagi Salman, penjelasan Iqbal tidak berarti apa-apa. Ia semakin yakin dengan apa yang ia pikirkan, dan perasaan cemas yang semakin menguasai dirinya. Salman dengan penuh kemarahan tidak bisa menahan diri. "Jangan bohong. Semua orang tahu kalian selalu bersama. Setiap hari bersama. Aku tidak akan tertipu. Kamu harus mengakuinya." Putri berdiri di belakang Salman memberikan dukungan dengan senyuman tipis yang tidak bisa disembunyikan. Dinda yang merasa terpojok hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Matanya berkaca-kaca, hatinya hancur. Mendengar tuduhan yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari suaminya. Dinda dengan air mata yang mengalir tersendat-sendat. "Mas, ini semua tidak benar. Aku tidak selingkuh." Namun kata-kata Dinda seolah tidak terdengar oleh Salman yang sudah terlanjur dikuasai oleh rasa curiga dan kemarahan. Ia hanya bisa melontarkan semua pertanyaan yang semakin memojokkan Dinda dan Iqbal. Salman dengan suara keras hampir berteriak. "Kamu sudah membohongiku. Aku harus tahu kebenarannya. Iqbal, aku ingin kalian mengakuinya sekarang." Dinda hanya bisa terjatuh di lantai, merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya tanpa semakin terpojok. Dinda dengan suara terisak berbicara pada dirinya sendiri. "Kenapa mas? Kenapa kamu harus mempercayai semua kebohongan ini?" Pagi itu suasana rumah terasa sangat tegang. Setelah pertengkaran yang tak kunjung reda, Dinda sudah muak mendengar ocehan suaminya yang tak berdasar. Ia merasa tak ada gunanya lagi untuk terus bertahan dengan tuduhan yang terus-menerus datang tanpa bukti. Dinda tahu sudah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran agar semua ini berhenti. Dinda dengan suara yang tegas dan penuh keteguhan. "Mas, kalau kamu masih tidak percaya, ayo ikut dengan aku dan Iqbal. Aku akan tunjukkan semuanya. Kalau kamu masih mencurigai aku, mari kita pergi ke tempat yang selama ini aku datangi." Salman terkejut mendengar pertanyaan Dinda. Ia awalnya ragu, merasa malu karena sikapnya yang telah terlalu jauh. Namun rasa ingin tahu yang besar tentang apa yang sebenarnya terjadi akhirnya membuatnya setuju untuk ikut. Putri yang berada di samping Salman hanya bisa diam melihat bagaimana suasananya mulai semakin tegang. Salman dengan nada meragukan namun juga ingin tahu. "Kamu yakin Dinda?
Kalau memang benar aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Dinda menatap Salman dengan penuh keseriusan dan akhirnya tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyiapkan diri untuk pergi. Pagi itu mereka semua pergi ke tempat yang selama ini Dinda jaga sebagai rahasia, sekolah TK tempatnya mengajar. Sesampainya di sana, anak-anak yang sedang bermain di luar langsung menyambut Dinda dengan senyuman ceria dan penuh antusias. Mereka berlari menghampiri Dinda, bahkan ada yang memanggilnya dengan panggilan Ibu Dinda, membuat Salman terdiam sejenak melihat pemandangan itu. Ia tidak menyangka istrinya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan anak-anak di tempat itu. Anak-anak dengan senyum lebar sambil berlari. Ibu Dinda, kita sudah menunggu. Anak yang lain menyodorkan gambar yang baru mereka buat. Ini buat Ibu Dinda, terima kasih sudah mengajar kita. Salman hanya bisa diam mematung, bingung. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua yang dilihatnya hari itu membuatnya semakin terkejut. Dan merasa ada yang salah dengan tuduhan yang selama ini ia percayai. Ketika mereka masuk ke ruang kelas, Dinda disambut oleh Bu Asih dan Pak Slamet yang keduanya langsung berdiri dan menyapa dengan hangat. Bu Asih dengan senyum menyalami Dinda. Selamat datang Ibu Dinda, senang sekali Ibu datang lagi. Anak-anak sangat menikmati pelajaran yang kamu ajarkan. Pak Slamet mengangguk. Benar Bu Dinda, kami sangat berterima kasih atas bantuan di sini. Tanpamu, sekolah ini mungkin tidak bisa bertahan. Kamu membantu banyak anak-anak yang sangat membutuhkan. Salman semakin terdiam mendengar penjelasan Bu Asih dan Pak Slamet. Rasa curiga dan marah yang selama ini ada dalam pikirannya mulai luntur, berganti dengan rasa malu yang mendalam. Ia baru menyadari betapa besar kontribusi Dinda di sekolah ini yang selama ini ia anggap sebagai alasan untuk pergi dari rumah bersama Iqbal. Salman dengan suara penuh penyesalan berbicara pada Dinda. Jadi selama ini kamu memang pergi ke sini untuk mengajar anak-anak. Aku salah Dinda, aku tidak tahu kalau kamu sedang membantu di sini. Dinda hanya bisa mengangguk. Mereka sangat kecewa atas semua yang terjadi. Namun di sisi lain ia merasa sedikit lega karena akhirnya kebenaran terbuka. Ia tak ingin ada lagi keraguan dan tuduhan yang datang dari suaminya. Dinda dengan suara lembut namun penuh keteguhan. Mas, selama ini aku pergi ke sini bukan untuk menyembunyikan sesuatu darimu, tapi karena aku merasa ini adalah hal yang penting. Anak-anak di sini mereka membutuhkan guru dan aku merasa bisa membantu mereka. Iqbal hanya menemani aku untuk pergi ke sini karena aku tidak ingin datang sendirian, itu saja. Salman yang semakin merasa malu hanya bisa menundukkan kepalanya. Putri yang sebelumnya diam kini merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada. Ia bisa melihat bagaimana Salman semakin berubah, merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Di halaman sekolah TK suasana terasa tegang. Dinda, Salman, Putri dan Iqbal berdiri di luar sekolah, di depan bangunan yang sederhana namun penuh semangat. Anak-anak yang sedang bermain dan berlarian di halaman sekolah tak tahu bahwa sebuah perdebatan penting sedang berlangsung di antara orang dewasa. Putri yang masih belum puas dengan penjelasan Salman terus mencoba menanamkan keraguan di benak suaminya. Ia mencoba mengingatkan Salman dengan tuduhan-tuduhan yang belum terbukti, berharap bisa menghasut perasaan suami dengan lebih dalam. Putri dengan nada menyudutkan, Mas, kamu masih ingat tidak? Semua ini pasti ada yang disembunyikan. Kenapa Iqbal terus menemani Dinda? Kenapa dia selalu ada setiap pagi? Apa kamu tidak curiga? Salman yang sudah mulai merasa lelah dengan tuduhan-tuduhan Putri menatapnya dengan tajam. Ia tahu bahwa Putri masih berusaha meracuni pikirannya, namun kali ini ia tidak akan terjebak dalam permainan itu. Putri, sudah cukup. Semua yang kamu lakukan tidak berdasar. Aku tidak peduli dengan dugaan-dugaanmu. Dinda mengajar di sini dan Iqbal hanya menemani. Itu saja, tidak ada yang lebih dari itu. Putri terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa sangat malu dan kecewa. Semua usahanya untuk memprovokasi Salman kini sia-sia. Ia hanya bisa menahan perasaan amarahnya dan menunduk. Mas, tapi... Putri masih berusaha dengan nada rendah dan kecewa. Salman memotong dengan tegas. Tidak ada tapi. Aku sudah cukup mendengarkanmu. Dinda tidak salah dan aku percaya padanya. Salman kemudian berpaling ke arah Bu Asih yang berdiri di samping Dinda. Bu Asih yang mendengar percakapan itu langsung menyambut Salman dengan penuh rasa terima kasih. Bu Asih, saya ingin membantu. Saya akan menjadi donatur untuk renovasi sekolah ini. Saya ingin mendukung tempat istriku mengajar agar anak-anak bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Bu Asih tersenyum lebar sangat terkejut dan gembira. Pak Salman, terima kasih banyak. Kami sangat menghargai dukungan Bapak. Sekolah ini akan sangat terbantu dengan bantuan Bapak. Dinda yang mendengar percakapan itu merasa sangat terharu. Ia tahu bahwa suaminya kini mulai terbuka matanya dan melihat segala usaha yang telah dilakukannya. Namun ada hal lain yang mengganjal di hati Dinda. Setelah beberapa minggu merasakan perubahan dalam tubuhnya, Dinda memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Hasilnya mengonfirmasi bahwa dia hamil. Dan lebih mengejutkannya lagi, hasil tes DNA menunjukkan bahwa anak itu adalah anak Salman. Berita itu datang sebagai kejutan besar bagi Dinda dan Salman.
Ketika Dinda memberitahukan hal itu kepada Salman, ia merasa cemas namun juga sangat bahagia. Dinda dengan suara bergetar ketika memberitahu Salman. Mas, aku hamil. Ini anak kita. Salman terkejut, tapi hatinya langsung berseri-seri. Kebahagiaan meluap dalam dirinya, namun ada juga sedikit rasa bersalah karena telah mencurigai Dinda sebelumnya. Salman dengan senyum lebar penuh kebahagiaan. Dinda, ini benar-benar kabar yang luar biasa. Aku sangat bahagia. Kita akan menjalani semuanya bersama. Aku akan mendukungmu. Namun bagi Putri, berita ini justru semakin membuatnya merasa terasingkan. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Dinda dan Salman semakin dekat. Kini Dinda hamil anaknya. Putri yang telah merasa cemas dan terpinggirkan semakin merasa kesepian di rumah tersebut. Ia dengan suara tertahan menatap Dinda dan Salman dengan rasa benci. Jadi ini yang sebenarnya terjadi. Kamu hamil, Dinda? Apa semua ini hanya kebetulan? Salman menatap Putri dengan tatapan yang tajam. Ia sudah tidak bisa lagi menerima tuduhan-tuduhan Putri yang tak berdasar. Salman dengan nada dingin dan tegas kepada Putri. Putri, sudah cukup. Semua tuduhanmu itu sudah tidak ada artinya lagi. Aku akan menjaga Dinda dan kami akan menjalani hidup ini bersama. Itu yang penting sekarang. Putri terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa hancur dan tahu bahwa ia telah kalah dalam pertempuran ini. Dalam hati ia merasa semakin terasingkan, sementara Dinda dan Salman mulai membangun kembali hubungan mereka. Dinda yang sejak awal merasakan perasaan yang campur aduk akhirnya bisa sedikit lega. Ia tahu bahwa meskipun tantangan hidup masih ada, mereka akan bersama-sama menghadapinya sekarang. Setelah mengetahui bahwa anak yang ada dalam kandungannya adalah anak Salman, Dinda merasa semakin kuat, siap menghadapi masa depan yang penuh harapan.